Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura, di mana sejarah kembali bernyawa. Sulawesi Selatan, tanah para pejuang, tanah para raja, tanah yang melahirkan tokoh-tokoh besar. Tapi di balik kebesaran nama mereka ada kontroversi yang tak pernah usai dibicarakan. Kali ini kita akan membahas 3 tokoh paling kontroversial dalam sejarah Sulawesi Selatan. Siapa sebenarnya mereka? Pahlawan atau pengkhianat? Ulama besar atau sekedar legenda? Mari kita telusuri bersama dalam kisah panjang penuh intrik, darah, dan doa. Menurut catatan Wikipedia dan sejarawan Anthony Wright, Arum Pelaka lahir sekitar tahun 1634 di Bone. Nama lengkapnya Latan Ritata, bergelar Arum Pone atau Raja Bone. Ia lahir di tengah konflik panjang antara kerajaan Bone dengan kerajaan Goa. Sejak muda, Arum Pelaka tumbuh dalam bayang-bayang kekalahan. Bone ditaklukkan kerajaan Goa. Trauma inilah yang kelak membuat Arum Pelaka bersumpah akan membebaskan rakyatnya dengan cara apapun. Di usia muda ia ditahan oleh kerajaan Goa, tetapi kemudian melarikan diri ke Batavia. Disinilah kontroversi dimulai. Arum Pelaka menjalin hubungan erat dengan VOC Belanda. Banyak catatan menyebut ia bahkan bergabung dalam pasukan VOC melawan bangsanya sendiri. Menurut ensiklopedia Van Nederlands Indi, Arum Pelaka dianggap sebagai sekutu paling setia VOC di Nusantara. Puncak karirnya adalah ketika ia memimpin pasukan Bone bersama VOC untuk menghancurkan Goa 1666 hingga 1669. Perang ini berakhir dengan perjanjian Bungaya, di mana Goa dipaksa tunduk. Di mata rakyat Goa, Arum Pelaka adalah pengkhianat, tapi di mata rakyat Bone, ia adalah sang pembebas. Inilah paradoks sejarah. Pahlawan di satu sisi, musuh di sisi lain. Arum Pelaka wafat diperkirakan pada tahun 1696. Ia dimakamkan di Bontoala, Goa. Ironisnya, di tanah musuh yang ia kalahkan. Hingga kini makamnya masih menjadi simbol kontroversi. Sebagian menabalkan bunga sebagai penghormatan, sebagian menutup wajah ketika menyebut namanya. Menurut Wikipedia dan catatan sejarah Audrey Kahin, Kahar Musakar lahir pada tahun 1921 di Luwu. Sejak muda ia dikenal sebagai pejuang revolusi, ikut melawan Belanda pada masa kemerdekaan. Bagi banyak orang, Kahar adalah pahlawan yang pernah angkat senjata demi merah putih. Ia memimpin gerakan militer di Sulawesi, menolak penjajah. Namun, kekecewaannya terhadap pemerintah pusat membuatnya memberontak. Ia merasa para pejuang daerah dipinggirkan. Tahun 1950, Kahar mulai membelot, dan pada 1952 ia resmi memimpin pemberontakan. Menurut catatan Ensiklopedia Sejarah Indonesia, Kahar kemudian membawa gerakannya bergabung dengan DITII Kartosuwiryo. Disinilah kontroversi muncul. Apakah Kahar Musakar sekedar haus kekuasaan atau benar-benar pejuang Islam yang menginginkan keadilan bagi rakyatnya? Selama lebih dari 1 dekade, Kahar Musakar jadi momok pemerintah. Pasukannya bergerilya di hutan Sulawesi Selatan. Namun, tahun 1965, ia tewas ditembak dalam operasi militer. Ada versi lain yang menyebut jasadnya tak pernah benar-benar ditemukan. Sebagian rakyat percaya Kahar masih hidup, menjadi legenda yang abadi. Kahar Musakar, nama yang diucapkan dengan kagum sekaligus mungkin dengan benci. Bagi sebagian orang, ia adalah pengkhianat bangsa. Bagi sebagian lain, ia adalah pahlawan sejati yang dikhianati oleh bangsanya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Menurut Wikipedia, Syekh Yusuf Al-Makassari lahir di Goa tahun 1626. Ia belajar agama sejak kecil lalu berkelana ke Mekah, Yaman, dan Afrika Selatan. Ia dikenal sebagai ulama besar sekaligus pejuang anti kolonial. Di tanah Jawa, Syekh Yusuf mendampingi Sultan Ageng Tritayasa melawan Belanda. Ia ditangkap, dibuang ke Ceylon, lalu ke Afrika Selatan. Namanya harum sebagai ulama yang tak tunduk pada penjajah. Syekh Yusuf disebut memiliki karomah, bisa berjalan di atas air, tidak mempan senjata, dan jasadnya bisa berada di 2 tempat sekaligus. Menurut catatan Ensiklopedia Islam Indonesia, karomah-karomah inilah yang menimbulkan kontroversi. Sebagian percaya sebagai tanda kesucian, sebagian menganggap hanya mitos rakyat. Kesaktian Syekh Yusuf menimbulkan perdebatan panjang, namun yang pasti ajaran dan perjuangannya nyata melawan kolonialisme.
menyebarkan Islam dan menjadi inspirasi di Afrika Selatan hingga hari ini. Syekh Yusuf wafat pada tahun 1699 di Cape Town, Afrika Selatan, tapi makamnya tersebar di beberapa tempat, Cape Town, Banten, hingga Goa. Inilah kontroversi terakhir, di mana sebenarnya jasad Syekh Yusuf. Apakah ia benar-benar dimakamkan di Afrika Selatan atau sebagian jasadnya dibawa pulang ke tanah kelahiran? Misteri itu masih menjadi bahan ziarah dan perdebatan. 3 tokoh, 3 kisah, 3 kontroversi. Arum Pelaka, pengkhianat atau pembebas. Kahar Muzakkar, pemberontak atau pahlawan sejati. Syekh Yusuf, wali yang sakti atau sekadar legenda. Sejarah tidak pernah hitam putih. Masing-masing dari kita punya cara menilai. Yang pasti, mereka semua meninggalkan jejak dalam sejarah Sulawesi Selatan. Jejak yang takkan pernah hilang. Bagaimana menurut kalian? Apakah Arum Pelaka pantas disebut pahlawan? Apakah Kahar Muzakkar benar pengkhianat atau justru pejuang? Apakah Syekh Yusuf benar-benar memiliki kesaktian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.